kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Manik dalam hal ini selaku salah satu guru penggerak di Kecamatan Kuta Selatan yang sebentar lagi akan mengimbaskan aksi nyata yang sudah dilakukan beliau selama program guru penggerak dilaksanakan kurang lebih 9 bulan ya Bu Manik. Bapak dan Ibu, terkait dengan aksi nyata ini, jadi sesungguhnya seluruh guru bukan hanya guru penggerak saja yang memang harus menerapkan budaya positif di sekolah. Itu memang menjadi program pemerintah, ada juga yang menjadi keunggulan sekolah. Salah satunya yang sedang sampai saat ini kita harus galakkan secara rutin, baik dalam teknik pembelajaran PTM maupun daring, itu adalah literasi. Jadi literasi itu harus terus dikumandangkan dan diharapkan seluruh peserta didik melakukan literasi, tidak hanya membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tetapi juga dalam waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang ada, diharapkan semua peserta didik dapat melakukan literasi dengan baik. Apakah itu literasi terkait dengan karya-karya sastra maupun referensi-referensi terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Karena kedepannya asesmen kita dasarnya adalah literasi dan numerasi, sehingga dengan melatih siswa untuk membiasakan diri membaca, dengan membaca itu pemahaman siswa akan menjadi lebih baik dalam memahami ilmu pengetahuan. Nah, itu salah satu aksi nyata yang meskipun Bapak dan Ibu bukan sebagai guru penggerak, tetapi juga sudah dilaksanakan. Kemudian budaya positif lainnya selain literasi itu adalah penegakan disiplin di sekolah. Kemudian kemandirian. Semua karakter profil pelajar Pancasila itu yang sekarang kita arahkan budaya positifnya. Nah, sebelum kita mengimbaskannya ke peserta didik, Bapak dan Ibu hendaknya bisa menjadi panutan juga, menjadi teladan. Dengan Bapak Ibu menjadi panutan dan teladan, maka siswa melihat wujud nyata dari budaya positif itu, sehingga siswa bisa langsung artinya melihat contoh apa yang menjadi karakter positif yang harus dia tirukan. Nah, sekarang ini misalnya kebinekaan itu salah satu karakter profil pelajar Pancasila, di mana di SD1 ini kan juga untuk umatnya itu sangat beragam, heterogen. Tidak hanya ada umat Hindu di sini, ada juga Islam, ada Kristen. Nah, dimulailah dari tingkat sekolah, manakala nanti melaksanakan kegiatan keagamaan, salah satunya itu adalah kegiatan memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan agama. Mohon itu dilakukan untuk seluruh agama yang ada di sekolah. Mungkin selama ini karena mayoritasnya adalah Hindu, maka lebih banyak pelaksanaan keagamaannya itu berfokus pada kegiatan keagamaan Hindu. Nah, mungkin sekali waktu diberikan kesempatan juga bagi siswa agama lain untuk bisa juga melakukan kegiatan keagamaannya. Salah satunya itu dengan saling memberikan ucapan selamat pada saat pelaksanaan hari raya keagamaan. Kemudian mungkin bersilaturahmi dengan sesama siswa yang beragama berbeda itu. Nah, kemudian yang lihat di sekolah swasta itu memang ada kegiatan-kegiatan pentas budaya, pentas budaya dari masing-masing agamanya. Nah, mungkin itu kepala sekolah nanti yang punya kewenangan untuk menyusun program mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah ini. Sekali waktu di akhir tahun pelajaran mungkin sekaligus pentas budaya untuk anak-anak bisa mementaskan berbagai budaya dari masing-masing agama. Jadi kegiatan pengibasan oleh Ibu Kepala ini saya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan nanti setelah diibaskan Bapak dan Ibu bisa mengikuti
buktinya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Manik selaku guru penggerak. Itu mungkin secara singkat yang bisa dia sampaikan. Nah, selanjutnya yang serahkan kembali kepada Ibu Manik, dan kegiatan pembebasan ini dilakukan dengan mengucapkan Om Astu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pengawas atas sambutan yang telah diberikan. Untuk berikutnya yang akan mulai melakukan penjelasan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, adapun yang ingin saya jelaskan di sini adalah modul 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif yang dilakukan di SD 1 Jimbaran. Nah, adapun materi yang ingin saya jelaskan hari ini, yang pertama pengertian budaya positif, yang kedua pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, yang ketiga hal yang berkaitan dengan budaya positif, kemudian yang keempat aksi nyata budaya positif yang telah dilakukan. Nah, kita mulai yang pertama, pengertian budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata budaya positif. Selama ini sebenarnya seperti yang Ibu Pengawas tadi katakan, kita sudah melakukan, sudah hampir setiap hari kepada anak-anak. Ya, dari anak-anak baru datang sampai pulang sekolah. Seperti misalnya anak-anak sampai di sekolah melaksanakan tugas piket, kemudian melakukan literasi 15 menit, kemudian melakukan kerja kelompok dalam pembelajaran, bergotong royong, saling membantu. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini pengertian budaya positif itu merupakan pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Nah, diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Untuk membangun budaya yang positif, jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Nah, pentingnya itu adalah untuk membentuk karakter anak yang kuat dan positif demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, hal yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol, kemudian yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, kemudian perubahan paradigma. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yaitu sekolah. Ya, terdapat pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendapat Stephen R. Covey, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam tabel berikut. Ya, jadi stimulus respon lawan teori kontrol. Ya, bagaimana perbedaannya? Itu pandangan tentang dunia. Dalam stimulus respon tentang dunia, jadi realitas kebutuhan kita sama. Nah, kenyataannya dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kenyataannya kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi di sana letak perbedaan ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, mengapa? Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah tahu ya jawabannya. Nah, jadi makna kata disiplin itu dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi disiplin itu yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal. Dan peraturan demikian itu hanya ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya
kesehatan, rumah, makanan. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian kebebasan, jadi kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka lebih banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh. Kemudian kesenangan. Nah, di sini kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, kemudian kita menuju nomor 5, yaitu keyakinan. Keyakinan adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi nilai kebajikan artinya nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan kewajibannya atau keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas, ya, jadi keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, nah mengapa di sini kita buat dengan kata keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah jawabannya ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, misalnya di kelas kita buat keyakinan kelas, jadi berlaku di kelas itu saja. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, terdapat 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, guru bertindak sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, monitor, manajer, dan teman. Nah, guru sebagai penghukum. Nah, di sini ada misalnya seseorang anak melakukan kesalahan. Jadi, bila guru itu sebagai penghukum, maka dia akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini adalah guru sebagai penghukum. Ya, jadi guru seperti ini tuh percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Kemudian, guru membuat orang merasa bersalah. Nah, kata-katanya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kemudian guru sebagai teman, dia akan mengucapkan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, jadi hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid hanya tergantung kepada guru tersebut. Kemudian guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini guru akan mengucapkan kata-kata peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, guru sebagai pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ada guru dengan tipe manajer. Jadi posisi guru di sini dia berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, di sini kata-katanya apa yang kita yakini. Nah, jadi dia mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menguatkan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada dalam sisi menstabilkan identitas. Jadi kata-katanya itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu sisi menstabilkan identitas. Kemudian sisi validasi tindakan yang salah. Jadi kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian dari materi yang tadi yang saya paparkan, ini ada beberapa aksi nyata penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, berkehidupan doa, mandiri, bergotong royong. Nah, jadi berdoa itu termasuk ke dalam salah satu indikator profil terhadap Pancasila. Sesuai dengan indikator yang ada di profil pada Pancasila. Guru, murid berkarakter sesuai profil pada Pancasila, mendidik melalui merdeka belajar. Murid yang ya, yang kadang kita masuk setiap kali kan dalam mereka itu apa ya? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, intensitas, ya, itu sekolah. Satu aja dengan sekolah. Coba ini. Menjaga nama baik sekolah, karena kita akan melihat hasil sekolah. Ini keyakinan itu adalah satu kesepakatan yang akan kita sepakati kelas kita. Membuat keyakinan kelas, ada keyakinan kelas apa saja, keyakinan kelas yang mana yang akan kita gunakan untuk di kelas kita yang akan kita sepakati bersama. Datang Bapak seperti sebelum pelajaran selesai, datang di awal ke sekolah. Jika tidak hadir, memberi surat atau meminta izin kepada guru. Bila berhalangan hadir, ya. Laksanakan tugas ujian dengan baik. Jadi ini adalah keyakinan yang ada di kelas 5A. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas
misalnya ada yang menambah apa namanya? Coba kita diskusikan ini. Ya, seperti apa? Misalnya dia terlambat dari sekolah, demikian yang bisa kita diskusikan pada hari ini membuat dalam reporter ya, kalian akan membuat suatu komitmen dan waktu. Jadi tugas terima kasih atas perhatian kalian, ya terima kasih atas waktunya sudah sama-sama bergabung. Berdoa selesai. Baik. Nah, terima kasih atas waktu kalian. Ibu membuat keyakinan kelas tersebut, Ibu menggunakan prosedur tertentu atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi keyakinan kelas ini memang harus setiap hari kita
buat dan kita lakukan di kelas. Jadi setiap hari itu bisa berbeda-beda keyakinan kelas yang ada. Jadi tidak mungkin setiap hari itu sama, disesuaikan dengan keadaan. Misalnya kita belajar di kelas, ya jadi keyakinan kelas pada saat itu bisa saja berbeda dengan apabila kita melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, untuk membuat suatu keyakinan kelas, jadi prosedurnya yang pertama, seperti yang tadi ada di video itu, kita mempersilahkan murid-murid untuk memberikan pendapat atau surat pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Kemudian kita mencatat semua masukan dari murid, papan tulis atau bisa di kertas, ukuran poster. Jadi semua anggota kelas itu bisa melihat hasil dari surat pendapat tersebut. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kita ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk membaca atau meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, jadi yang tanda tangan sini adalah guru dan semua murid. Nah, keyakinan kelas itu selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi demikian prosedurnya yang bisa dilakukan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Jadi apabila anak tersebut melanggar, jadi kita tinggal menanyakan kembali keyakinan kelas kita hari ini apa. Jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan hukuman kepada anak. Jadi kita di sini itu mengurangi atau meniadakan hukuman kepada anak. Ya, kita tinggal menanyakan kembali kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi demikian. Bagaimana dengan ibu Saya menanyakan hasil perkiraan keyakinan kelas. Kalau di satu kelas, guru kelas yang siswanya sudah membuat keyakinan kelas, kami sebagai guru mapel misalnya mengajar jam 2, 3 dan selanjutnya itu, apa perlu lagi membuat keyakinan kelas? Apa hanya mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat? Terima kasih. Kalau misalnya keyakinan kelas yang ibu inginkan sudah sama dengan seperti yang dibuat oleh guru kelas, jadi tidak perlu ibu untuk membuat keyakinan kelas kembali. Tapi misalnya kalau ada perbedaan, misalnya ibu mau mengajarkan dharma mita misalnya, jadi kan berbeda keyakinan kelasnya, jadi ibu bisa buat sendiri. Misalnya dari awal itu begitu ibu masuk, ibu buat dulu keyakinan kelas sama anak-anak seperti apa. Ya, misalnya bisa buat 3 atau 5, biasanya ganjil keyakinan kelas itu. Setelah ibu buat, baru ibu melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu akan aman gitu. Akan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu mungkin ada teman yang lain. Ya. Baik, untuk pembahasan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Ibu Pengawas atas waktunya, Bapak dan Ibu guru semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dilakukan, dilaksanakan di kelas